must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Saat rombongan skuad Garuda tiba di Jepang, ada hal yang menarik, yakni fakta bahwa gak cuma para supporter timnas yang menyambut, tapi juga banyak orang Jepang yang mengejar timnas Indonesia dan meminta foto. Salah satunya adalah sosok Patrick Kluivert. Striker legendaris Belanda yang pernah jadi pemain Barca ini jadi sosok yang dikerumuni fans dari Jepang. Di sisi lain, aura positif skuad Garuda nampak terpancar di Osaka saat kemenangan di laga kontra China membuat timnas bisa main tanpa beban di Jepang nanti. Lantas, akankah timnas punya potensi untuk mengalahkan Jepang? Seperti apa sorotan media-media di Jepang menanggapi laga kontra Indonesia ini? Berikut rangkuman selengkapnya. Saat rombongan timnas Indonesia tiba di Jepang, suasana yang tercipta bukan seperti kedatangan tim tamu biasa. Alih-alih sunyi, justru ada sambutan luar biasa dari para fans. Menariknya, bukan hanya supporter asal Indonesia yang menanti skuad Garuda di bandara, tapi juga banyak warga lokal Jepang yang ikut berkerumun. Mereka antusias menyambut para pemain timnas Indonesia, bahkan berebut untuk bisa berfoto, terkhusus dengan pelatih Patrick Kluivert. Nama besar sang legenda Belanda ternyata masih begitu dikenali di Jepang. Lihatlah momen ini, bagaimana fans Jepang nampak mengerumuni Coach Patrick dan coba untuk meminta foto hingga tanda tangan. Sementara itu, jika Coach Patrick menjadi target utama para fans Jepang, pemain-pemain timnas yang tiba di bandara langsung dikerumuni oleh banyak penggemar yang mengabadikan momen ini dengan foto atau video. Chant untuk timnas hingga pada Ole juga bergema dengan jelas. Ini adalah bukti yang sekali lagi menunjukkan jika timnas Indonesia benar-benar berada dalam euforia. Tim yang awalnya banyak diremehkan itu telah berubah jadi tim paling mencuri perhatian di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Di Jepang sendiri, timnas memang cukup mendapatkan sorotan dari media di sana. Terbaru, mereka menyoroti komentar Patrick Kluivert yang mengatakan bahwa timnas Indonesia percaya diri dan tidak takut pada Jepang. Sementara itu, Yahoo Japan menyoroti keberhasilan Indonesia mengalahkan China baru-baru ini dengan menyebut sosok Ole Romani sukses mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan berturut-turut. Hal yang kemudian bahkan membuat bek legendaris Jepang Nagatomo dilaporkan sangat bersemangat untuk menghadapi timnas Indonesia di laga yang bakal dimainkan 10 Juni nanti. Jelas masyarakat media bahkan pelatih dan pemain Jepang begitu respect pada timnas Indonesia. Di mana seperti yang pernah diungkapkan Moriyasu atau pelatih timnas Jepang, ia yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, walau mungkin harus melewati round 4 terlebih dahulu. Kemenangan lawan Jepang akan sangat mewah. Kapten Timnas Indonesia Jay Izzas telah menjelaskan bahwa meski Indonesia telah lolos ke round 4, namun laga kontra Jepang akan tetap penting. Ia dan tim akan fokus di laga tersebut dan berusaha untuk meraih kemenangan. Sebagai info, jika Indonesia bisa mengalahkan Jepang, itu akan berdampak signifikan terhadap peringkat FIFA Indonesia. Jepang saat ini menempati peringkat ke-17 dunia dengan 1.637,81 poin, sementara Indonesia berada di peringkat ke-116 dengan 1.157,97 poin. Perbedaan peringkat ini membuat kemenangan atas Jepang memberikan tambahan poin yang besar bagi Indonesia.
Menurut simulasi dari FIFA Ranking Calculator, jika Indonesia menang atas Jepang dalam waktu normal, mereka akan memperoleh tambahan sekitar 21,58 poin, meningkatkan total poin menjadi 1.179,55. Sebaliknya, Jepang akan kehilangan poin sekitar 21,57 poin. Tambahan 21,58 poin dapat mendorong Indonesia naik beberapa peringkat dalam klasmen FIFA. Sebagai perbandingan, setelah kemenangan 1-0 atas China, Indonesia memperoleh tambahan 15,05 poin dan naik 7 peringkat ke posisi 116 dunia. Kemenangan atas Jepang berpotensi membawa Indonesia mendekati atau bahkan melampaui peringkat Vietnam 109 dan Thailand 98, menjadikannya tim dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. So, jika memenangkan laga kontra Jepang, itu akan sangat mewah untuk timnas. To barbaric Rocky. You were blue and went by many colors. Make 27 of 7. Seberapa besar peluang Indonesia berkejutan ke Jepang? Laga Indonesia versus Jepang yang akan dimainkan pada Selasa 10 Juni 2025 pukul 17.35 waktu Indonesia Barat akan jadi laga nothing to lose bagi kedua tim. Pasalnya, baik Jepang maupun Indonesia, keduanya telah memastikan lolos ke babak selanjutnya. Jepang ke Piala Dunia dan Indonesia ke round 4. Meski begitu, sekali lagi, pertandingan ini tetap penting bagi Indonesia, terkhusus untuk mengukur kemampuan dan memperkuat mentalitas tim. Nah, bicara soal laga kontra Jepang, Indonesia berpeluang berikan kejutan ke timnas Jepang. Terkhusus usai 2 kemenangan beruntun yang baru saja timnas dapatkan di 2 laga terakhir kontra Bahrain dan China. Sementara itu, Jepang baru saja mengalami kekalahan 0-1 dari Australia yang mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka sejak Februari 2024, di mana di laga kontra Aussie, pelatih Jepang memilih memainkan para pemain barunya. Nah, di laga kontra Indonesia inilah, Hajime Moriyasu juga diprediksi akan banyak memainkan pemain mudanya. Dan ini seharusnya bisa membuat timnas mendapatkan sedikit keuntungan. Meskipun kita tahu, pemain-pemain debutan Jepang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric. Dukungan besar di Jepang. Dukungan supporter Indonesia untuk laga kontra Jepang pada 10 Juni 2025 di Suita City Football Stadium Osaka diperkirakan akan sangat signifikan. Komunitas supporter Garuda Jepang melaporkan bahwa 3.000 tiket telah dialokasikan untuk pendukung Indonesia telah habis terjual dalam waktu 5 menit setelah penjualan dibuka. Jumlah ini mencakup diaspora Indonesia yang menetap di Jepang serta supporter yang melakukan perjalanan dari Indonesia. Tentu jumlah itu bisa lebih banyak andai saja supporter Jepang tidak melakukan pembelian sold out pada kuotanya, sehingga bisa dimanfaatkan fans timnas. Dukungan besar dari supporter di laga tandang seperti ini memiliki dampak positif terhadap performa tim. Semangat yang dibawa oleh supporter dapat meningkatkan motivasi pemain dan menciptakan atmosfer yang mendukung di stadion lawan. Dan dengan kehadiran ribuan supporter yang penuh semangat, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dan memberikan performa terbaik mereka melawan Jepang. Laga kontra Jepang bukan hanya soal mencari poin tambahan, tapi tentang mengukuhkan eksistensi timnas Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Respon masyarakat Jepang yang begitu antusias hingga liputan media Jepang menunjukkan satu hal penting. Indonesia kini benar-benar mencuri perhatian internasional. Aura positif dari 2 kemenangan beruntun atas Bahrain dan China menjadi pondasi kuat. Pemain seperti Ole Romani, Jay Izzas, dan Tom Hai tampil konsisten. Sementara chemistry team terus berkembang di bawah komando Patrick Kluivert. Fakta bahwa Jepang akan menurunkan sejumlah pemain lapis di laga nanti membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil keuntungan dengan syarat tetap tampil disiplin dan fokus penuh. So, sambutan hangat dari fans Jepang, sorotan media internasional, hingga peluang kenaikan tajam di ranking FIFA
membuat laga kontra Jepang bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah panggung pembuktian, panggung di mana Garuda datang bukan untuk sekedar bertanding, tapi untuk mencetak sejarah. Jika kemenangan bisa diraih, maka itu akan menjadi salah satu kemenangan termewah dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukan hanya karena lawannya adalah tim peringkat 17 dunia, tapi karena dunia akhirnya melihat Indonesia bukan lagi sekedar tim kejutan, tapi tim yang siap jadi pemain utama di kancah dunia.